Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam advokat Pradi. Pada sore yang berbahagia ini, kami baru saja menyelesaikan rapat pengurus, yang mana dalam rapat pengurus ini pengurus DPC Pradi Jakarta Barat ada beberapa agenda yang telah kami jalani dan kami telah menyelesaikannya, di mana yang paling penting adalah kami ingin bahwa pengurus dan anggota Pradi Jakarta Barat dapat memahami permasalahan yang terjadi saat ini dengan secara jelas, supaya tidak ada multi tafsir lagi, interpretasi lagi. Karena kita ingin anggota-anggota di DPC Pradi Jakarta Barat bisa tetap dapat solid dalam Pradi yang benar di bawah kepemimpinan Prof. Otto Hasibuan. Jadi yang pertama adalah untuk menjelaskan adanya selalu yang sampai saat ini ya juga masih terus disampaikan oleh rekan Hotman Paris mengenai keabsahan daripada kepengurusan Pradi di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, yang selalu seakan-akan dia membacakan suatu putusan yang kemudian ini membentuk suatu opini publik di situ ya. Dan dia juga sempat mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa Pradi Otto Hasibuan tidak sah gitu ya. Nah, di kesempatan ini kami harus menyampaikan dan menegaskan bahwa yang dibatalkan itu, sekali lagi ya untuk dipahami, yang dibatalkan itu adalah SK 104 mengenai perubahan anggaran dasar di dalam rapat pleno ya. Jadi itu jelas sekali, itu yang dibatalkan oleh putusan. Makanya sebelum putusan kasasi tersebut, rekan Alamsyah sudah berdamai, sudah menyatakan bahwa apapun keputusan ya kasasi, dia menyatakan bahwa benar Munas Pradi itu yang ketiga yang diselenggarakan 7 Oktober tahun 2020 di Ciawi Bogor adalah sah dan benar ya, di mana sebagai forum pengambilan keputusan yang tertinggi dalam suatu organisasi. Dan kemudian Prof. Otto Hasibuan telah terpilih secara sah di dalam Munas tersebut. Sedangkan ya tidak ada di dalam objek gugatan tersebut yang mengajukan, memohonkan terkait dengan hasil Munas 3 Pradi, dan tidak ada juga di dalam SK 104 tersebut yang menyatakan ya bahwa menyebutkan nama Profesor Otto Hasibuan. Itu tidak ada ya. Jadi kalau ada ungkapan bahwa 3 periode itu sama sekali tidak benar, karena di dalam SK 104 itu hanya terkait perubahan anggaran dasar ya yang dilakukan di dalam rapat pleno, itu saja. Nah, karena rekan alam sudah memahami dan mengakui bahwa putusan apapun hasilnya itu sudah sia-sia gitu ya, tidak memberikan dampak apapun juga, karena objek gugatannya hanya terkait SK 104. Jadi saudara rekan Hotman jangan sampai salah gitu ya, bahwa gugatan itu kemudian membatalkan anggaran dasar Pradi, karena anggaran dasar Pradi yang disahkan di dalam Munas 3 itu belum pernah digugat, belum pernah dibatalkan. Apalagi terpilihnya Profesor Otto Hasibuan itu juga tidak pernah digugat ya, dan tentunya belum ada keputusan untuk itu. Jadi dalam kesempatan ini tolong ya kami pesankan stop untuk terus-menerus mempersoalkan legalitas Pradi dan juga mengenai perdamaian, karena ini masalah privat sebenarnya ya. Saudara Alam ini adalah anggota Pradi, kemudian sudah berdamai ya, mengakui Munas dan mengakui Prof. Otto sebagai Ketua Umum Pradi.
Nah, yang di luar sana nggak usahlah mempersoalkan. Sama jika seandainya di organisasi rekan Hotman misalnya ada ketentuan yang mengatur presiden seumur hidup, ya silahkan saja. Karena kami juga tidak akan mencampuri urusan di organisasi advokat, ya organisasi yang lain. Jadi tolong jangan. Dan juga kami diingatkan terhadap DPNI, ya. Agar supaya janganlah ya seperti maklumat yang dikeluarkannya juga gitu ya, seakan-akan terjadi suatu krisis dan kemudian ya ada ketidakpastian yang menyebabkan diharapkan kelihatannya sekali seakan-akan mau menampung gitu ya. Kita lihat juga mau memberikan KTA 50.000 secara gratis di IG-nya. Waduh, ini sangat kita sayangkan ya. Ini kami menduga ada penghasutan juga di situ. Jadi dalam suasana yang seperti ini sebaiknya tolong berhentilah, urus masing-masing dan jangan sampai memberikan kesan ada suatu statement yang provokatif gitu ya, yang mencoba untuk mempengaruhi, dan tentunya itu akan menyebabkan timbulnya ya kegalauan, kegaduhan ya, dan terbukti sekarang sudah di mana-mana. Ya, beberapa DPC sudah menyampaikan laporan polisi. Nah, agenda yang kedua, ya, karena memang agenda yang pertama itu sudah jelas sekali, perlu kami sampaikan bahwa tidak ada bahasan atau dari Propoha sendiri, karena di dalam rapat pleno tersebut, ya, Propoha tidak ikut-ikutan di situ, tidak ada nama dia di situ. Dan kalau kita mau kembalikan lagi ke akta original Pradi yang pertama, ada kata berturut-turutnya. Dan kalau diubah kemudian di Munas atas amanat daripada Munas Pradi di Pekanbaru, ya, itu adalah urusan internal organisasi Pradi yang tidak perlu dicampuri oleh pihak luar, gitu. Apalagi saat itu, ya, ada persoalan sehingga terpecah menjadi 3. Sehingga yang B dan C pun tidak perlu mempersoalkan. Nah, kalau kemudian secara internal di dalam Munas Ciawi dikembalikan lagi ya sesuai dengan anggaran dasar semula, ya saya sampaikan ke rekan Hotman khususnya, kalau dikembalikan lagi ke semula ada kata berturut-turutnya, ya itu adalah hak daripada rumah tangga Pradi, karena dulunya ada kata-kata tidak boleh menjabat ya lebih dari 2 kali masa jabatan yang sama secara berturut-turut. Nah, kemudian kata berturut-turutnya hilang ya berdasarkan amanah Munas di Pekanbaru diubah sehingga menjadi tidak boleh menjabat ya sebagai ketua umum lebih dari 2 kali masa jabatan. Nah, kalau kemudian ini ya disinkronisasikan dan kemudian ada hasil Munas, ya itu sah-sah saja, sebaiknya yang di luar tidak usah mempersoalkan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan masalah yang baru-baru ini kita ketahui ya. Jadi ada SK Dirjen AHU. Nah, di sini kami juga kami bahas di sini dan kami sangat sayangkan kenapa bisa sampai terjadi ya, sampai ada keluar ya keputusan Menteri tentang perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia. Di sini di agenda yang kedua ini kami sangat menyayangkan sekali. Kenapa? Karena kita harus lihat lagi alurnya sebenarnya. Kita harus lihat alurnya bahwa ada gugatan. Jadi sudah ada gugatan dari Pradi kita, ya Pradi yang dibawa waktu itu oleh Prof. Fauzi, dan kemudian sudah dimenangkan dalam putusan Mahkamah Agung ya nomor 3085 K garis miring PDT garis miring 2021 tanggal 4 November 2021. Nah, di sini jelas sekali ya bahwa Pradi waktu itu digugatnya di bawah kepemimpinan sebagai penggugat ya Prof. Fauzi itu dimenangkan ya. Di sini dalam putusan pengadilan tinggi jelas menyatakan sah penggugat Dr. Haji Fauzi Yusuf Hasibuan SHMH dan Thomas E. Tampu Bolon SHMH
masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN Peradi periode 2015-2020 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional 2 Peradi di Pekanbaru pada tanggal 12 sampai 13 Juni 2015. Jadi ini sudah jelas sekali ya, kalau kita lihat bahwa Profesor Dr. Haji Fauzi Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum yang terpilih di dalam Munas Peradi yang kedua, Munas yang pertama di Pontianak ya. Jadi kita harus lihat urutannya ya. Undang-undang advokat, terus kemudian diberikan dalam waktu paling tidak 2 tahun harus sudah berdiri organisasi advokat, dan berdasarkan anggaran dasar daripada Peradi yang pertama disebut namanya Peradi. Kemudian di situ terpilihlah Prof. Toto Hasibuan ya, berdasarkan konsensus daripada pendiri ya, organisasi pendiri. Kemudian Munas pertama di Pontianak. Nah, Pontianak Munas pertama. Dilanjutkan Munas kedua di Makassar. Nah, di Makassar ini dilakukan penundaan, dan penundaan ini ternyata berdasarkan putusan pengadilan adalah sah, gitu ya. Nah, karena sudah inkrah keputusannya. Sekarang pada saat di Munas itu ada yang kemudian tidak mengikuti Munas Pekanbaru, tetapi membuat Munas sendiri. Nah, saudara rekan Luhut Pangaribuan, ini ya, ini berdasarkan putusan. Jadi kalau istilah rekan Hotman membaca, oke, kita baca sesuai dengan sama. Jadi disebutkan bahkan di putusan itu sebagai identitas pihaknya adalah Dr. Luhut MP Pangaribuan SHRRM selaku Ketua Umum ya Peradi versi Munaslup ya, jadi Peradi rekonsiliasi ya secara FOP. Yang kedua sekjennya adalah rekan Sugeng Teguh Santoso ya, juga sama versi Munaslup Peradi rekonsiliasi secara FOT. Nah, kalau kita baca lagi di dalam pertimbangan ini, kalau kita bicara di Pengadilan Tinggi sudah disebutkan di sini, menimbang bahwa lagi pula tergugat sejak melanjutkan Munas di Makassar dan membentuk caretaker ya, ini kita bicara ini adalah Peradi Pak Luhut sudah menggunakan nama Peradi rekonsiliasi. Demikian pula keputusan-keputusan yang diambil telah mengatasnamakan Peradi rekonsiliasi, dan ini sudah menjadi pengetahuan secara umum khususnya di dunia advokat. Sekarang pun namanya Peradi RPA, Rumah Bersama Advokat ya. Nah, ini kita banyak bukti-buktinya ya, bahwa Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi RPA. Jadi kalau kita mau sampaikan di sini alurnya, seharusnya Perhimpunan Advokat Indonesia yang disingkat Peradi itu ya cuma jalurnya ini maka kepada Prof. Toto. Dari anggaran dasar pendiriannya Munas 1 di Pontianak, Munas 2 di Pekanbaru, kemudian Prof. Fauzi menghantarkan ya kepada Munas 3 di Ciawi. Nah, pertanyaannya, kalau berdasarkan keputusan ini yang dinyatakan sah adalah Prof. Fauzi, yang menghantarkan saudara rekan Luhut ini kemudian menjadi Ketua Umum Peradi saja ya, nggak ada rekonsiliasi atau RPA, siapa? Ini jadi pertanyaan, siapa yang menghantarkan dia? Karena jelas-jelas berdasarkan putusan ya yang sudah berkekuatan hukum tetap itu di Munas 2 itu ya di Pekanbaru, Ketua Umumnya adalah Fauzi Yusuf Hasibuan. Itu juga yang menghantarkan kepada Munas 3 di Ciawi. Nah, sekarang rekan Luhut yang terpilih melalui katanya Munas Evotik dan disebutkan namanya di sini berdasarkan putusan pengadilan adalah Peradi rekonsiliasi. Nah, tahu-tahu ujung-ujungnya dia mendaftarkan ya profil Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, sekarang mungkin sudah jelas ya. Jadi sudah jelas bahwa alurnya dari Prof. Fauzi ya ke Prof. Toto. Itulah Peradi yang tidak ada tambahan-tambahan embel-embelnya, rekonsiliasi, RPA itu nggak ada. Nah, sekarang
Kita lihat nih pada saat terdaftarnya, ini luar biasa ya kalau kita bilang ya. Saya mohon maaf juga karena sebenarnya, tapi karena ini sudah bicara masalah hukum, ya kita harus sampaikan. Ini disebutkan di sini ya, ada akta tanggal 11 April 2022 ya, terkait dengan kepengurusan yang didaftarkan dalam perubahan anggaran dasar Perhimpunan Advokat Indonesia. Ketuanya adalah Bapak Luhut Pangaribuan. Tapi di sini ada, ini rekan yang saya hormati juga ya, karena kebetulan juga dulu dari Jakarta Barat, adalah rekan Junedi Sirai. Padahal beliau ini, mohon maaf ya, saya mohon maaf, tapi karena kita harus sampaikan secara fakta gitu ya, sudah berpulang ya, sudah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2016. Jadi kita bertanya-tanya, ini yang memberikan, yang hadir, kalau hadir ya secara langsung, tapi kalau dia memberikan kuasa ya kepada penerima kuasa untuk kemudian menghadap notaris, ini siapa yang memberikan kuasanya? Jadi dari pertanyaan kita, kalau sudah mohon maaf sudah almarhum, ini kan jadi pertanyaan, aduh ini kok bisa begini nih ya. Terus kan notarisnya apakah nggak ngecek dulu, nanya gitu ya, pada KTP-nya kan pasti begitu. Kalau pakai penerima kuasa gitu, ya kan tanya dulu, cek gitu. Loh, yang memberikan juga apa nggak sadar bahwa mohon maaf rekan saya sudah bahagia di sana gitu ya, dibawa-bawa gitu. Nah terus juga sepengetahuan saya rekan Sugeng Teguh Santoso juga sudah membuat organisasi sendiri, kalau tidak salah Berani Pergerakan ya. Terus juga ini masih aparat saya ya, rekan Turman Panggabean, ini juga setahu saya sudah tidak lagi dalam kepengurusan, setahu saya ya, mungkin saya lupa gitu ya atau salah, tetapi setahu saya seperti itu. Karena terkonfirmasi bendahara umumnya kemudian adalah masih saudara saya juga, kerabat saya ya, rekan Esther Rulu Huta Barat ya, jadi masih ada kekerabatan juga. Nah ini menimbulkan pertanyaan bagi kami terus terang ya, kok bisa di tanggal 11 ya, di tanggal 11 April 2022 ada yang menghadap. Kalau menghadap udah jelas nggak mungkin gitu ya, karena sudah tidak sudah bahagia lah, sudah meninggal gitu. Kalau memberikan kuasa ya nggak bisa juga, dan juga ya notaris harus cek gitu. Jadi ini, aduh, ini sangat sekali ya, berpotensi pidana yang keras di sini. Nah, kemudian telah terjadi pula lagi perubahan ya. Jadi perubahan lagi, persetujuan perubahan anggaran dasar Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi, yang kemudian menjadi Ketua Umum Luhut Pangaribuan, Ifdal Kasim, rekan Imam Hidayat, dan saudara saya di sini rekan Esterina Dewi Kusuma Ruru gitu ya. Jadi ada lagi. Nah ini cepat sekali. Jadi kalau kita lihat yang satunya itu tanggal 26 ya. Nah, ini karena ini tanggal unduh. Tapi kalau tidak salah katanya tanggal 26 ini pengesahannya ini ya. Nah, terus sudah mohon maaf pada almarhum yang masuk di situ. Terus kemudian tanggal 28 bikin lagi nih, berubah lagi. Waduh, ini benar-benar menimbulkan pertanyaan. Ya, ada apa kok bisa sedemikian? Apalagi dalam satu kondisi ya, ada persoalan yang sedang hangat-hangatnya, yang tensinya sedang tinggi, dengan rekan Hotman Paris ya, dengan Peradi di bawah kepemimpinan Prof. Otto Hasibuan. Nah ini terus terang menjadi kebesaran bagi kami ya di DPC Peradi Jakarta Barat, sehingga kami ingin mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan, bagaimana kita menyikapinya, ini seperti apa ya. Nah jadi kami membuat rapat pada
hari ini gitu ya. Dan kemudian memang di agenda ketiga kita minta masukan-masukan dan seperti apa kira-kira sikap yang akan diambil. Memang ada masukan dari rekan-rekan pengurus, ya tentunya ada upaya hukum di situ, gitu ya. Nah, tapi bahkan ada juga yang mengatakan kalau nggak salah ini, waduh, mendorong unjuk rasa ke notaris, gitu ya. Ini kami masih tampung lah, kami masih tampung semua untuk memformulasikan apa yang akan kami ajukan ke DPN ini ya, Dewan Pimpinan Nasional, jangan sampai salah, DPN Peradi. Dan kemudian ada yang mengatakan unjuk rasa, ya, jadi avokat-avokat dari DPC dikerahkan untuk unjuk rasa ke Kemenkumham, CQ Dirjen Ahu, gitu ya. Terlepas kemudian ada upaya hukum keberatan, upaya hukum apalah. Tapi saya pikir saya sampaikan begini, saya memiliki keyakinan seperti kata Pak Jokowi, ya, yang sangat memberikan atensi terhadap penegakan hukum di negara kita, yang tidak mau ya ada pejabat yang macam-macam, yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi ini terkait dengan masalah penegakan dan kepastian hukum, bahwa sudah jelas dan nyata dan tidak terbantahkan Peradi di bawah kepemimpinan Prof. Foto Hasibuan itu saat ini itulah yang legal ya. Kita sudah ada putusannya ya, putusan 3085K PDT 2021 ya, tertanggal 4 November 2021. Jadi ini tidak terbantahkan ya, Bapak Dirjen Ahu yang kami hormati, Bapak Menteri Hukum dan HAM RI, supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, supaya pejabat ini benar-benar menjalankan dengan baik ya, dan patuh akan hukum, supaya terjadi penegakan hukum yang baik di negara kita, agar ya di sini kita sampaikan, karena kami ini baru mengalami suatu kesusahan ya, kesulitan gitu, ada kegaduhan ya, atau tergambar dugaan keonaran gitu ya, atas persoalan yang terjadi dengan rekan Hotman. Dan ini muncul lagi yang seperti ini. Tolonglah, Peradi ini di bawah kepemimpinan Prof. Foto ini mungkin ada sekitar 60.000 ya anggotanya, dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada hampir 170 cabang di seluruh Indonesia. Belum pusat bantuan hukum Peradi juga yang fokus ya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, bantuan hukum pro bono. Ini juga sudah gundah gulana, udah susah, karena saya juga ketua PPH Peradi gitu ya, jadi terganggu untuk memberikan layanan bantuan Peradi rekonsiliasi atau Peradi RBA, ya itu silakan. Tetapi kalau menyatakan Perhimpunan Advokat Indonesia di singkat Peradi itu menjadi mereka, wah ini sangat salah sekali, sangat fatal sekali bagi kami, karena berdasarkan keputusan ya Mahkamah Agung RI yang sudah final and binding, itu jelas dari Prof. Fauzi dilanjutkan ke Prof. Oha di Munas 3 Bogor. Jadi sudah nggak ada nyambungnya gitu ya kepada rekan Luhut. Nah, sedangkan rekan Luhut sudah rekonsiliasi dan Peradi RBA gitu ya. Nah, untuk itu kami mohonkan agar surat keputusan ini bisa dicabut dan dibatalkan ya, supaya tidak berlarut-larut berpanjang-panjang. Dan kami harapkan juga tolong bisa menghormati putusan Mahkamah Agung ya yang sudah inkrah ini, agar pendaftaran kami lah yang dapat diterima. Toh juga kalau kita melihat berdasarkan, sekali lagi mengutip kata rekan yang senior gitu ya, saya membaca aja gitu kan katanya. Ya toh juga kalau dilihat daripada keputusan pengadilan, tidak mengurangi juga ya yang disebut sebagai Peradi rekonsiliasi tersebut. Kenapa? Karena ada SK 73 ya, organisasi-organisasi avokat yang kemudian tumbuh dengan SK 73 itu, SK MA itu, yang mereka jalan. Tetapi tolong ya, ini harus diluruskan dari awalnya Peradi berdiri sampai ujungnya itu clean and clear gitu ya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan hasil rapat dari agenda dan hasil rapat.
dari pengurus DPC Pradi Jakarta Barat pada sore dan saat ini sudah malam ya. Harapan kami dan kami sampaikan kepada Dirjen AHU supaya bisa juga tolong meresponi supaya jangan sampai kegalauan, kesusahan, kesedihan, penderitaan ya hanya karena keputusan ini ya tetap ya, tapi saya punya keyakinan karena memang ada ketentuannya untuk ya diadakan perbaikan sebagaimana mestinya agar dicabutlah surat keputusan menteri ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk dan atas nama DPC Pradi Jakarta Barat. Untuk rekan-rekan DPC di seluruh Indonesia yang kita rasakan sama ya, seperti DPC Jakarta Barat juga yang masing-masing memiliki pengurus dan anggota ya, agar kiranya bisa tetap tenang dan bisa kuat, dan mudah-mudahan yang namanya kebenaran diperjuangkan itu pasti kemenangan itu juga, kebenaran itu juga yang akan menang. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.